Sedulur semua, ada sesuatu yang membuat banyak orang merinding pada tanggal 12 Juni 2026 saat ribuan mahasiswa memenuhi jalanan dan meneriakkan kegelisahan tentang masa depan Indonesia. Langit malam justru menampilkan pertanda aneh pertemuan planet-planet terang yang jarang terjadi. Apakah ini kebetulan atau sebuah pengingat bahwa bangsa ini sedang memasuki gerbang perubahan? Ada petunjuk sakral dari leluhur Jawa dulu yang bikin merinding, yang membuat banyak orang bertanya mengapa semua ini terjadi tepat menjelang datangnya bulan Suro 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bedah lebih mendalam, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulur semua yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah SWT, doa-doa kita semua terkabul. Sedulur semua, kita akan melihat peristiwa ini dari 3 sudut pandang sekaligus. Sudut pandang sejarah, sudut pandang astronomi, dan sudut pandang kearifan leluhur Nusantara. Karena sejak zaman kerajaan-kerajaan besar Nusantara, para leluhur selalu mengajarkan satu hal penting: moco pertondo zaman, membaca tanda-tanda zaman. Sebab perubahan besar jarang datang secara tiba-tiba. Ia sering hadir perlahan melalui kegelisahan rakyat, melalui perubahan keadaan, dan melalui fenomena-fenomena alam, dan melalui peristiwa-peristiwa yang pada awalnya dianggap biasa. Namun setelah semuanya terjadi, barulah manusia menyadari bahwa tanda-tanda itu sebenarnya sudah muncul sejak lama. Yang pertama, demo yang bukan sekedar demo biasa. Tanggal 12 Juni 2026, Jakarta kembali dipenuhi suara mahasiswa. Ribuan orang turun ke jalan membawa berbagai tuntutan, mulai dari harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, kondisi ekonomi, hingga arah kebijakan negara. Namun ada satu kalimat yang langsung menjadi sorotan publik: Indonesia bangkrut. Kalimat ini bukan sekedar slogan demonstrasi, ia mencerminkan kegelisahan yang sedang tumbuh di tengah masyarakat. Sebuah pertanyaan besar yang mulai muncul dari berbagai lapangan rakyat. Apakah bangsa ini sedang baik-baik saja? Atau ada sesuatu yang sedang berubah di balik layar kehidupan sehari-hari? Dalam falsafah Jawa terdapat pesan yang sangat dalam: yen swara rakyat wis gumuruh koyok gluduk, para panguwasa becik luwih akeh ngrungokake tinimbang ngendika. Ketika suara rakyat mulai bergemuruh seperti petir, para pemimpin sebaiknya lebih banyak mendengar daripada berbicara, karena suara rakyat sering menjadi cermin keadaan zaman. Dalam sejarah Indonesia telah berkali-kali menunjukkan hal itu. Reformasi 1998, perubahan politik dan perubahan sosial, semuanya diawali oleh kegelisahan yang tumbuh di tengah masyarakat. Yang kedua, pertanda langit malam yang menarik perhatian banyak orang. Namun ada hal lain yang menarik. Di saat ribuan orang berkumpul menyuarakan aspirasi, para astronom dunia justru sedang meneliti dan mengamati langit. Karena pada periode yang sama terjadi fenomena mini planetari parade. Venus, Jupiter, dan Merkurius terlihat menghiasi langit senja. Leluhur Jawa pernah berpesan, nalika lintang padha nglumpuk, manungsa becik luwih akeh nyawang atine dhewe. Ketika bintang-bintang berkumpul, manusia sebaiknya lebih banyak melihat ke dalam dirinya sendiri. Karena bisa jadi perubahan sedang berlangsung tanpa kita sadari. Yang ketiga, geotisa dan masa evaluasi besar. Beberapa hari sebelum demonstrasi berlangsung, Venus dan Jupiter mengalami konjungsi yang sangat dekat. Fenomena ini sangat langka. Dalam tradisi kuno geotisa India, Venus melambangkan kesejahteraan, kemakmuran, kenyamanan hidup. Sedangkan Jupiter melambangkan kebijaksanaan, moralitas, hukum, dan kepemimpinan. Ketika keduanya bertemu, sebagian ahli geotisa memaknainya sebagai simbol evaluasi terhadap arah kehidupan masyarakat. Sekali lagi, ini adalah tafsir budaya.
Namun menariknya, bukankah isu yang sedang ramai dibicarakan masyarakat saat ini memang berkaitan dengan ekonomi, kesejahteraan, dan arah masa depan bangsa? Seakan-akan kehidupan sedang mengajukan satu pertanyaan besar. Apakah kita sudah berjalan ke arah yang benar? Dalam petuah Jawa kuno terdapat kalimat yang sangat dalam. Urip kuwi mung mampir ngombe, nanging ninggalo jejak kabecikan iku wajib. Hidup hanyalah singgah sebentar, namun meninggalkan kebaikan adalah suatu kewajiban. Yang keempat, fase menjelang suro saat introspeksi besar. Yang membuat banyak orang semakin penasaran adalah waktunya. Karena semua ini terjadi menjelang Suro 2026. Dalam tradisi Jawa, Suro bukan bulan kesialan. Suro juga bukan bulan ketakutan, melainkan bulan perenungan. Bulan untuk membersihkan diri, bulan untuk menata kembali arah kehidupan. Para leluhur menganggap masa menjelang Suro sebagai waktu ketika manusia harus lebih banyak mengalahkan egonya, lebih banyak mendengarkan suara hati, dan lebih sedikit menyalahkan orang lain. Ada satu petuah kuno yang diwariskan turun-temurun. Sopo sing bisa menangake hawa nepsune bakal menang marang kahanane. Siapa yang mampu mengendalikan hawa nafsunya akan mampu mengalahkan keadaan. Mungkin pesan inilah yang paling relevan bagi Indonesia saat ini. Karena masalah terbesar sebuah bangsa tidak selalu ekonomi, tidak selalu politik, tetapi ketika manusia mulai kehilangan kebijaksanaan. Yang kelima, sebuah pola sejarah yang terus berulang. Jika kita membuka lembaran sejarah, ada pola yang hampir selalu berulang. Ketika tekanan ekonomi meningkat, suara rakyat menguat. Ketika suara rakyat menguat, kritik mulai bermunculan. Ketika kritik membesar, perubahan mulai mengetuk pintu. Begitulah siklus perjalanan bangsa-bangsa di dunia. Namun ada satu hal yang sering dilupakan. Tidak semua perubahan harus lahir dari pertikaian. Tidak semua perubahan harus dibayar dengan perpecahan. Leluhur Nusantara telah meninggalkan warisan yang luar biasa. Menang tanpa ngasorake, sugih tanpa pamer, kuwoso tanpa sewenang-wenang. Menang tanpa merendahkan, kaya tanpa menyombongkan, berkuasa tanpa berlaku sewenang-wenang. Inilah nilai yang dahulu membuat Nusantara dihormati oleh negara lain. Sedulur semua, apakah semua ini pertanda? Sejarah selalu berbicara kepada mereka yang mau belajar. Rakyat sedang menyuarakan kegelisahannya, langit sedang menampilkan fenomenanya, dan zaman terus bergerak menuju babak berikutnya. Karena itu jangan larut dalam ketakutan, tetapi juga jangan lengah. Perkuat pikiran yang jernih, hati yang tenang, dan tindakan yang bijaksana. Seperti pesan dalam serat Jawa kuno, wong waspodo ora bakal kesasar, wong eling ora bakal ciloko. Orang yang waspada tidak akan tersesat. Orang yang selalu ingat kepada Tuhan tidak akan celaka. Suro Dirojo ningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.